Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul kiram wal mutaram, yang tentunya yang seraya kita hormati, seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syasiyah mata Allah bituli hayati. Senantiasa beliau beserta keluarganya, anak mantu cucunya, senantiasa selalu Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, dan selalu Allah jaga beliau, keluarganya, mil hasin wal bagin wal munafikin wal musyrikin. Ahlul kiram wal muhtaram, yang saya hormati guru saya, pimpinan FP Al-Habib Muhammad Al-Atas, senantiasa beliau beserta keluarganya selalu ada dalam lindungan Allah. Allah berikan keselamatan dalam langkah perjuangannya. Begitulah Ustaz Abdul Rasid, Ustaz Kembar yang sudah tidak asing lagi, dan seluruh para asatid yang malam ini hadir, yang mudah-mudahan seluruh para asatid selalu Allah berikan sehat wal afiat, teristimewa jamaah yang istiqamah, yang setiap malam kami hadir. Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, dan Allah mudahkan urusannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalalah. Salawat dari salam senantiasa tercurahkan terutuk kaduka alam baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad. Para jamaah, sebelum saya menyampaikan kitab Salam Taufik, malam ini ada sesuatu yang menarik, yang mungkin merupakan gelar yang enggak main-main. Malam ini guru saya Al-Habib Muhammad memanggil saya dengan kalimat As-Sundawi. Ini benernya Abah juga gitu ya. Ya sebelumnya juga saya punya imam, kita punya imam juga pernah. Jadi namanya Nur Zaini As-Sundawi. Kayaknya malam ini malam Kamis, malam berkah, bulan berkah, namanya bukan Nur Zaini Suwanda lagi nih. Tolong dibenerin tuh. Ini gelar udah lame. Cuman malam ini kesebut lagi. Ini guru Anda nyebut dulu. Cuman minggu depan kayaknya bikin uduk. Para jamaah, singkat aja malam ini saya membahas masih kitab Salam Taufik. Mungkin beda, bukan beda tema, beda penyampaian dan beda ilmu. Kalau malam Kamis yang lalu bicara pentingnya seorang ustadz, kiai, oknum, siapapun, ya jangan terlalu akrab dengan oknum aparat itu aja. Loh kenapa? Bahaya. Bukan nggak boleh saudara, bukan, hati-hati. Ya jadi nggak boleh dilarang, enggak, khawatir kagak kuat. Makanya dalam kitab Salam Taufik yang kemarin saya nggak bahas lagi, sebab tatkala ada yang tayang tuh di YouTube, ya ada pun saran kritikan wajar. Padahal saya untuk menasihatin pribadi saya sendiri, bukan gak boleh kita bergaul, gak boleh kita bertemu, enggak, cuman jangan mukhalid. Mukhalid itu seperti air yang gak bisa dirubah. Teh itu namanya air putih dengan teh namanya mukhalid. Kalau udah mukhalid susah dibuangnya. Yang khawatirnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, saya nggak bahas kemarin, saya ingat dalam kitab itu Al-Faqih Asy-Syabarqani mengatakan al-ulama umal rasul malam yukhlitus sultan. Ulama ini pewaris daripada Nabi, tapi tolong jangan mukhalid dengan pemerintah, apalagi pemerintahannya zalim. Hati-hati, sangat bahaya. Ini tambahan aja, bahas malam ini bahas tentang ibadah. Gantian tetap kitabnya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi adil wajibat wa tarkil muharamat yabibu ala kulli mukallafin
Hadirin, malam ini kita baca pasal berkaitan tentang fi wujubi adil wajibat wa tarkil muharramat. Wajib bagi kita ala kulli mukallafin ay balighin aqilin, bagi orang yang sudah balik berakal wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang datangnya dari Allah dan juga meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Kalau mungkin kita baca sekilas ya informasi, ini bahasanya bahasa takwa. Imtisalu awamirillah wassinabu nawaid. Turut taat segala perintah Allah dan menjauhi segala, itu namanya takwa. Cuman persoalan kita akui, kita ini takwanya seberapa persen? Wallahu a'lam. Sebab kalau kalimat takwa ini, pasal ini melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, itulah takwa. Berarti kalau kita masih muharramat, masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, pertanyaannya takwa kita udah berapa persen? Sebab ini pasal ini, oh ente takwa tapi masih tadi melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, belum sepenuhnya takwa, mungkin seperempat takwa. Tapi kalau sudah takwa yang benar-benar takwa, oh punya nilai yang sangat teristimewa, saudara. Kenapa? Sebab kalau orang sudah takwa, benar-benar takwa, nggak takut apa yang terjadi besok. Nggak takut, enggak, karena sudah memasrahkan diri semuanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Yang kedua, sudah bukti saudara kalau orang benar-benar takwa, maaf, Allah mudahkan segalanya dan Allah akan berikan rizki yang tanpa diduga-duga. Pasti saudara kalau takwanya beneran. Saya mau nanya, kira-kira saya, Anda udah takwa beneran belum? Udah takwa beneran belum? Kita akui belum. Oh saya udah takwa, jangan sombong ente, jangan. Mau oknum ustadz, oknum kiai, jangan mengaku saya sudah takwa. Kenapa? Karena oknum ustadz dan oknum kiai tidak terlepas dia juga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun penampilannya sufi. Tahu sufi? Ajib pakaiannya, ya, kemudian yang lainnya. Tapi kita nggak tahu kali di rumahnya berbuat dosa, saudara. Oh saya sudah masuk thariqah betul. Oh saya sudah masuk, bahasa kita baca manaqib betul. Ada jaminan? Ya belum ada jaminan. Tetap itu baru jalan menjadi orang yang takwa, tapi belum jaminan. Kenapa? Tidak sedikit orang yang mengaku mereka thariqah, kemudian juga manaqib, terkadang berlebihan mengkultuskan gurunya dan dia anggap gurunya paling benar. Ada enggak? Ada enggak? Makanya enggak boleh cinta kepada guru, insya Allah berkah, tapi mengkultuskan jangan. Siapapun enggak boleh. Kenapa? Sosok guru pasti punya kesalahan. Walaupun ya kita enggak tahu, tapi mereka melakukan perbuatan dosa di belakang kita. Artinya cinta kepada guru wasilah untuk meraih keberkahan, tapi mengkultuskan guru jangan. Kenapa? Ya guru kan ada salahnya, Pak. Ada salahnya enggak? Saya mau nanya Ustaz Turjan, ada salahnya enggak? Jawab. Ada enggak? Banyak. Lo ya harus ngaku. Lo kenapa? Jangan mengaku saya paling bersih, paling suci, enggak boleh. Lo kenapa? Kita kan manusia yang kadang-kadang melakukan perbuatan baik, kadang-kadang tergerinci perbuatan yang buruk. Dan itu tidak terlepas. Kenapa? Karena iblis meminta kepada Allah, ya Rab, bi'izzatika wa jalalik. Dia puji Allah, saudara. Iblis aja muji Allah. Manusia nyerta Allah. Iblis bagaimana makhluk Allah yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam, saudara. Jadi sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, iblis sudah ada di surga, saudara. Mereka cerdas, mereka pintar. Cuman karena gengsi, egois, hasud, tidak mau mereka mengikuti perintah Allah. Bukan berarti karena mereka minder dan sombong dengan makhluk Allah yang namanya Nabi Allah Adam. Baik, nah sudah bahas ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya perlu yang namanya ilmu. Loh kenapa?
kita melaksanakan sholat, jujur kalau kita nggak mempelajari ilmu fikih, kira-kira lurus atau setengah lurus? Loh kenapa? Karena tidak sedikit mereka nggak mau mempelajari ilmu fikih, dia sholat terkadang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh baginda kita Nabi Muhammad. Berarti apa? Untuk mempelajari ini yang pertama ya kita harus belajar, harus ngaji. Hanya belajar di akhir zaman rata-rata di mana-mana berat. Saya mau nanya, berat nggak ngaji? Berat nggak? Timbul pertanyaan, kenapa berat? Karena maaf, faedahnya ngaji, hikmahnya ngaji, pahalanya ngaji, talim lebih besar saudara. Kenapa lebih besar? Kita mau ngaji aja misalnya, jangankan orang Telugong, jangankan orang luar Batang, Angke, orang Al-Isra aja mau ngaji dipegang tuh kakinya. Makanya pahala ngaji manin takola, baru saja melangkahkan kaki mau berangkat udah diampuni dosanya. Itu baru melangkahkan kaki udah diampuni dosanya. Dia bilang, setan lo kalau lo diampunin gua temennya siapa? Kira-kira berat nggak jalan Pak? Berat nggak? Udah berat ngaji nggak ada air lagi. Kalau saya sih ada ngaji, udah ngaji aus lagi, berat nggak? Udah gitu temennya bisikin, ngaji nggak? Nah, lu kenapa jawab? Ngaji air juga kagak ada. Temennya bilang lagi, iya airnya tiga-tiganya ngaji, betul nggak? Sekalinya ngaji di luar lagi, ya masih alhamdulillah, cuman dapat pahalanya cuma sampai luar doang. Kenapa? Berat itu namanya, maaf, ujian, godaan. Makanya hasilnya juga tatkala antum duduk di majlis ilmu saudara, nggak lama, nggak dari jam 8 sampai jam 12, cuman 1 jam aja as-sa'ah, nggak main-main saudara. Berapa kitab yang saya baca, antum duduk di majlis ilmi sa'ah itu banyak pemahaman, minim ada pemahaman 1 jam, itu Allah akan berikan hadiah pahala sama dengan 1 keterangan sholat sunnah 1000 rakaat. Jujur antum pernah sholat 1000 rakaat belum? Betul nih? Udah, coba terawih 30 kan, tambah witir 33. Kalau itu setahun kan, belum lagi sholat duhanya, belum sholat hajat dan lainnya. Saya mau nanya, itu kira-kira kalau 10 tahun ada nggak 1000? Lebih apa enggak? 10 tahun kan lama, tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, itulah keutamaan dalam menuntut ilmu. Makanya untuk menuntut ilmu sangat berat. Nah, kita pelajari dulu saudara, kenapa kita harus belajar ilmu? Oh, tadi kalau guru kita belajar tentang Busyairi, Imam Busyairi itu nggak main-main saudara. Oh, di sini alhamdulillah pasalnya dibaca 10 ya. 10 pasal kan? Coba antum majlis antum pasal 10 dibaca, insya Allah besok nggak ngaji lagi. Bener Bib? Betul. Ya kita ngaji termasuk kita pengajian bulanan 1-3 makhluk qiyam. Jadi petamburan doang, berkahnya petamburan tuh begitu. Apa dikatakan Ustaz Dadi Kembar? Betul, berkah sampai 10 pasal. Biarpun pantatnya kiri kanan ada alham. Coba di rumah ente jadal majlis talim baca 10 pasal, besok ngaji lagi enggak, lamaan. Betul enggak?